Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita masih berada di tema 4 dan materi kita kali ini adalah IPA tentang alat peredaran darah hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada peredaran darah manusia. Mari kita kemon. Tema 4 kelas 5, subtema 2 dan 3, IPA. KD 3.4 menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Materi kita kali ini adalah gangguan peredaran darah atau penyakit pada peredaran darah manusia. Gangguan peredaran darah di sini ada 6. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Hipotensi atau tekanan darah rendah. 3. Kanker darah atau leukemia. 4. Jantung koroner. 5. Gagal jantung. Dan yang keenam adalah anemia. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi disebut juga dengan darah tinggi atau tekanan darah tinggi. Terjadi ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal, yaitu orang dewasa tekanan darah normal 90/60 mm Hg sampai 120/80 mm Hg. Pada angka 80 dan 60 mm Hg, maka menunjukkan tekanan jantung istirahat. Sedangkan angka 120 dan 90 menunjukkan tekanan jantung ketika memompa darah dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Jadi kalau orang yang mengalami hipertensi itu tekanan darahnya melebihi dari 120/80 mm Hg gitu ya anak-anak. Penyebabnya adalah bisa faktor keturunan, kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, terlalu banyak konsumsi makanan berlemak. Tanda-tandanya adalah secara umum sering pusing dan kelelahan. Yang kedua, hipotensi. Hipotensi disebut juga dengan darah rendah atau tekanan darah rendah. Terjadi ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah di bawah batas normal. Jadi tadi tekanan batas normal terendah adalah 90/60 mm Hg. Jadi kalau mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah, berarti tekanan darahnya kurang dari 90/60 mm Hg. Kemudian penyebabnya adalah bisa karena kehamilan atau orang-orang yang hamil. Kemudian konsumsi obat tertentu, ketidakseimbangan hormon, dehidrasi atau kurang cairan, kekurangan nutrisi, perdarahan, serta alergi parah. Tanda-tandanya secara umum adalah pusing, mual, pingsan, tubuh tidak stabil, konsentrasi berkurang, dan pandangan buram. Yang ketiga, kanker darah atau leukemia. Disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah, terutama sel darah putih. Akibatnya pertumbuhan sel darah putih atau leukosit tidak normal. Penyebabnya adalah virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, infeksi zat kimia beracun, serta faktor genetik. Faktor genetik itu sama dengan keturunan. Tanda-tandanya adalah muncul gejala anemia, pendarahan pada hidung yang terus-menerus, penurunan berat badan secara drastis, sering mengeluarkan keringat dingin, mudah memar pada anggota badan. Yang keempat adalah jantung koroner. Keadaan peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan. Ini menyebabkan orang terkena jantung koroner. Penyebabnya adalah terjadinya endapan lemak, endapan zat kapur, pengerasan pembuluh nadi atau arteri. Gejalanya nyeri dada kiri atas, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah, dan irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia. Kelima adalah gagal jantung.
Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung gagal bekerja secara optimal sehingga kekuatan konstruksi jantung menurun, menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Penyebabnya adalah menderita jantung koroner, kerusakan otot jantung, dan gula darah tinggi. Gejalanya cepat lelah, sesak napas, bengkak pada kaki, dan pembengkakan paru-paru. Yang terakhir adalah anemia. Anemia adalah kekurangan darah sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dan kekurangan zat-zat penting bagi tubuh. Gejalanya adalah tubuh sering merasa lelah dan lemas dan rentan terserang penyakit. Sekarang hal-hal yang memengaruhi kerja jantung itu apa aja? Yang pertama adalah faktor genetis atau faktor keturunan. Jadi, faktor ini dibawa sejak lahir. Jika orang tua punya penyakit jantung, maka anak-anaknya mempunyai potensi untuk sakit jantung, tetapi tidak selalu punya potensi itu berarti ada kemungkinan gitu ya anak-anak. Yang kedua, faktor gaya hidup. Misalnya pola makan. Jadi suka dengan makan makanan berlemak, makan makanan sampah atau junk food, makan makanan cepat saji atau fast food, pola kerja. Jadi kerja yang terus-menerus gitu maksudnya ya. Faktor penyakit, obesitas atau kegemukan, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, terinfeksi zat kimia beracun, serta kurang olahraga. Penyakit jantung, di sini yang pertama kita akan membahas mendiagnosis atau diagnosis penyakit jantung. Yang pertama, untuk mendiagnosis penyakit jantung dilakukan dengan tes darah atau tes kadar kolesterol dalam darah dan pemeriksaan enzim jantung. Yang kedua, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Yang ketiga, pemeriksaan ekokardiogram atau sejenis USG untuk melihat struktur, ketebalan, dan gerak tiap denyut jantung. Yang keempat dengan cara pemeriksaan X-ray atau fototorak, yaitu untuk melihat kondisi jantung, paru-paru, dan dinding dada secara umum. Yang kelima, angiografi koroner atau katerisasi jantung, yaitu dengan memasukkan kateter sampai ke arteri jantung melalui kaki atau selangkangan. Yang keenam adalah CT scan dan MRI scan, yaitu untuk melihat kondisi lebih mendetail pada struktur jantung. Gejala-gejala penyakit jantung yang pertama angina atau biasanya orang-orang menyebutnya dengan angin duduk. Ini terjadi karena berkurangnya suplai darah ke otot jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Ada dua macam angina, yaitu yang pertama angina stabil, di mana serangan terjadi pada saat jantung dituntut bekerja lebih keras, misalnya saat melakukan aktivitas berat, berolahraga, bersepeda, gitu ya. Yang kedua adalah angina tidak stabil, yaitu serangan angina yang menyerang secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas. Jadi orang sedang tidur pun bisa terserang oleh angina. Yang kedua, serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sepenuhnya. Gejalanya adalah rasa nyeri lebih parah dari angina di bagian jantung atau dada kiri atas. Nah, ini adalah gambar pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Jadi, denyut jantungnya ini direkam, ini ditempel-tempelin alat-alat, kemudian denyutnya direkam. Nih, ini terekam pada selembar kertas ya, anak-anak. Jadi, elektrokardiogram ini untuk merekam irama jantung. Ini adalah gambar pemeriksaan ekokardiogram. Jadi seperti USG, di sini ditempelkan sebuah alat, kemudian
terlihat pada layar monitor keadaan jantungnya. Nah, ini adalah pemeriksaan X-ray atau disebut juga dengan foto torak. Jadi di rongsen gitu ya anak-anak ya. Dan ini adalah hasil rongsennya. Jadi di sini tidak terlalu jelas kalau kita sebagai orang awam tidak bisa membacanya, tetapi dokter bisa membacanya. Ini adalah pemeriksaan angiografi koroner atau kateterisasi jantung. Jadi dimasukkan sebuah alat yang membawa kamera, ini dari selangkangan ini dimasukkan sampai menuju ke jantung. Kemudian di sini kamera tadi akan merekam bagaimana kondisi jantung dan pembuluh darah yang menuju ke jantung. Dan tentunya ini sangat menyakitkan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam penyakit ini. Nah, ini adalah CT scan dan MRI scan. Di sini hasil dari CT scan dan MRI scan itu lebih mendetail daripada foto torak atau X-ray. Sedangkan kalau MRI scan itu lebih detail lagi daripada CT scan. Sekarang di sini kita akan melihat ada orang sedang berenang. Di sini manfaat gerakan renang dan gangguan kesehatan yang bisa dicegah. Manfaat gerakan renang yang pertama adalah meningkatkan kekuatan dan massa otot. Yang kedua, meningkatkan kelenturan tubuh. Yang ketiga, membakar kalori. Keempat, meningkatkan kekuatan pompa jantung. Sedangkan gangguan kesehatan bisa dicegah adalah mencegah penyakit jantung. 2. Mencegah penyakit stroke. 3. Mencegah penyakit darah tinggi. Ayo mulai sekarang kita rajin berenang. Tapi nanti dulu setelah pandemi ini berlalu, mari kita berenang. Keempat, mencegah penyakit diabetes. Nah, ini sekarang teacher akan mengajak kalian untuk sekilas mengenal peredaran darah mamalia. Sekilas ya anak-anak ya. Ini peredaran darah mamalia. Jadi peredaran darah mamalia itu sama atau nyaris sama dengan manusia. Karena manusia juga termasuk mamalia. Jadi di sini ada jantung yang terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, Kemudian masing-masing terbagi lagi menjadi dua, yaitu atas dan bawah. Ini disebut dengan atrium kiri, ini ventricle kiri. Ini ventricle kanan dan ini atrium kanan. Peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan menuju ke jantung lagi, ini disebut dengan peredaran darah besar. Sedangkan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kemudian ke jantung lagi, ini disebut dengan peredaran darah kecil. Oke, sekarang tugas buat kalian, yaitu mengerjakan halaman 134 sampai 135 nomor 1 sampai 10. Dikerjakan di buku paket, difoto, dan dikirimkan ke WA teacher. Itu saja dari teacher anak-anak. Mudah-mudahan kalian paham dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.